sedikit lah. Bos, Ini ngamuk. siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi menjelang siang. Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan hari pengimbasan ya. Bukan guru kita Bapak Ridho Amansyah akan melakukan pengimbasan terhadap materi budaya positif yang sudah dipelajari oleh Pak Ridho dalam pendidikan guru penggerak. Materi budaya positif ini ada hal yang luar biasa ya, yang belum pernah selama saya ketika saya menjadi CGP, saya baru kali itu mendapat materi seperti ini. Sebelumnya belum, dan itu sebenarnya kita pahami akan menampar diri kita masing-masing. Oh ternyata seperti ini. Ternyata kalau kita ingin menerapkan hal motivasi yang keluar dari diri sendiri pada anak, kesadaran langsung pada anak, oh begini penerapannya. Jadi ini hal materi yang luar biasa sebenarnya, dan alhamdulillah Pak Ridho akan mengimbaskan kepada ibu-ibu semua tentang materi ini. Jadi kita sama-sama memperoleh materi ini dan bisa nantinya menerapkannya pada pembelajaran kita di kelas. Oleh karena itu kita buka acara ini dengan bacaan lafaz basmalah. Ya, selanjutnya kegiatan ini akan saya berikan kepada Pak Ridho. Kepada Bapak Ridho dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam pengimbasan saya. Sebenarnya ini merupakan diseminasi ya, jadi pengimbasan ke arah yang baik kepada rekan-rekan sejawat. Lupa pula selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga apa yang kita sampaikan kepada beliau mendapat syafaat darinya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, mohon maaf dan mohon izin, ini sebenarnya juga merupakan tugas dan pembelajaran yang harus saya selesaikan juga di CGP Angkatan 11 Kota Binjai. Nah yang nantinya ini akan menjadi referensi tugas saya sebagai praktik aksi nyata, sebagai diseminasi untuk penerapan budaya positif di sekolah. Nah, jadi apa yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1.1 sampai 1.4 ini sungguh luar biasa, melelahkan dan menguras pikiran sebenarnya. Jadi mohon maaf juga kepada Bapak Ibu guru sekalian, saya akhir-akhir ini kurang berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah ini. Itu disebabkan karena dudet untuk pengerjaan modul ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjalani sesuatu itu dengan rasa ikhlas, pemikiran yang positif, mudah-mudahan apa yang dihasilkan dan apa yang kita kerjakan juga positif. Nah itu nanti trigger dari materi kita pada hari ini yang nantinya akan saya coba presentasikan. Kita belajar bareng-bareng ya ini Bapak Ibu guru sekalian. Sifat saya bukan mengajari Bapak Ibu guru semua, tidak, tapi kita sharing pengalaman mengenai budaya positif di sekolah ini.
Jadi harapan saya secara pribadi, saya itu sangat berharap untuk CGP angkatan berikutnya ada lagi dari sekolah ini, sehingga bisa bertukar pikiran, sharing pengalaman, supaya sekolah kita ini bergerak perlahan ke arah yang lebih baik. Nah, karena kalau saya sendiri ini memang agak merepotkan dan melelahkan juga, karena dalam prosesnya untuk saling bertukar pikiran itu sulit gitu. Sulitnya dalam arti, saya ceritakan begini, Bapak Ibu guru semua mungkin ini materi apa, sementara materi yang saya dapatkan dari pelatihan begitu. Nah, artinya kalau ada rekan sejawat sekalian yang terbuka, mulai tergerak, bolehlah diikut di angkatan-angkatan selanjutnya di guru penggerak ini. Selain untuk menambah jam terbang kita sebagai pendidik, kita selalu untuk berusaha mengupgrade diri ke arah yang lebih baik. Karena benar yang Ibu Kepala Sekolah tadi sampaikan, bahwasannya setelah mempelajari modul 1.4 ini mengenai budaya positif, saya secara pribadi merasa tertampar keras tentang apa-apa yang sudah kita lakukan pada pembelajaran kita sebelumnya, Bapak Ibu guru. Sehingga ternyata yang selama ini kita lakukan ataupun saya lakukan keliru, bukan salah. Saya nggak ada hak untuk bilang salah, tapi keliru. Seperti makna hukuman, konsekuensi, itu kata yang berbeda dan memiliki makna juga yang berbeda. Nah, jadi sebatas itu saja mukadimah saya. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan ada lagi calon guru penggerak yang berada ataupun yang berasal dari sekolah ini sebagai dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan sekolah yang sudah ada ini ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, yang pertama dalam materi ini saya akan menerangkan tentang topik dalam eksplorasi konsep materi. Nah, jadi yang pertama di sini bisa sama-sama kita lihat di slide. Ya, yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nomor 5 restitusi atau posisi kontrol. Yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar. Nah, jadi kenapa ada gambar tangan di situ sesuai apa yang menjadi penjelasan materi yang sudah saya buat dalam slide. Jadi kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa dari percakapan tersebut atau dari narasi cerita tersebut, apa yang kemungkinan terjadi? Coba Bapak Ibu pahami kata demi katanya yang ada di narasi tersebut. Bisa kemukakan? Bu Rena masih nyambung? Maksudnya membujuk, ya. gitu. Melayu, Ya. menyuap.
Jadi si B ini mencoba untuk membuka apa yang dipegang ataupun dikepalkan si A. Nah, si A sebut saja namanya Mawar. Si B Melati berarti kalau di Quran. Nah, jadi di sini ini merupakan suatu apa namanya ya, prinsip kepunyaan. Nah, yang kira-kira untuk orang lain ambil itu sangat susah. Nah, inilah yang mau kita tanamkan di dalam budaya positif. Jadi ketika anak itu kalau berbuat salah, dia sudah merasa bersalah akan kesalahannya. Gitu juga sebaliknya. Contoh, anak ini berprestasi. Harapan kita sebagai guru kan kalau bisa anak-anak itu kalau kita suruh langsung nurut tanpa embel-embel. Betul? Jadi kalau anak itu biasanya di kelas 1 nih, 1, 2 itu anak-anak yang kira-kira itu haus akan tentang ujian, haus akan tentang penghargaan yang berupa benda, apa dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu selesai nulisnya sampai bawah ini dengan catatan rapi dan bagus, nanti ibu berikan permen. Betul tidak itu? Betul. Nah, ternyata di dalam budaya ini budaya yang sangat keliru. Itulah yang harus kita rubah secara perlahan. Jadi anak-anak tersebut tanpa diberikan embel-embel, dia sudah nurut aja sama kita. Makanya di dalam kurikulum Merdeka Belajar tidak ada lagi yang boleh meranking. Tidak ada lagi yang boleh memberikan hadiah dalam bentuk apapun. Betul? Nah, jadi pemahaman kita seperti itu. Nah, artinya apa? Ternyata ada yang keliru yang selama ini harus kita rubah paradigmanya. Nah, kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol guru sebagai murid, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi-ilusi ini sebatas pemikiran sebenarnya. Tidak ada satu riset pun yang menjelaskan bahwasanya ini kalimat dan fakta yang benar, Bu. Nah, inilah yang mau kita rubah paradigmanya. Nah, kemudian ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini agak susah nih bahasanya. Kontrol agak lari-lari dia. Positif. Nah, jadi di sini kita bisa lihat stimulus responnya, teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, benar? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kemudian di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seharusnya seperti itu. Karena kan gini, kalau kita memahami materi atau pendapat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu menerangkan bahwasannya pendidikan itu menuntun anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaannya. Jadi di sini kita tidak bisa paksakan seorang anak itu sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi kalau teori masuk akalnya gini, saya berpikiran saya hari ini nanam jagung, nggak mungkin tumbuh padi. Saya hari ini tanam padi, nggak akan mungkin tumbuh jagung. Nah, artinya apa?
siswa-siswa kita sekarang ini merupakan bibit yang kita tanam. Kalau dia padi, jadikan dia padi yang berkualitas. Kalau dia jagung, jadikan dia jagung yang berkualitas. Dengan cara apa? Merawat dan memupuknya. Setuju dengan kalimat itu kira-kira? Setuju ya? Nah, mudah-mudahan setuju. Karena secara logika benar. Nggak mungkin Betty yang nggak suka nyanyi kita paksakan nyanyi. Betul ya, Bu Nur? Nah, Bu Nur dia nggak suka nyanyi, tapi suka dengar lagu, tapi dia nggak bisa nyanyi. Contoh ini, Bu Nur. Nggak mungkin kita bisa paksa dia untuk bisa nyanyi. Bisa, tapi hasilnya nggak bakal maksimal. Nah, tapi kalau Bu Rena kita paksa ngaji karena memang dia seorang ngaji, ya oke gitu. Dia bisa mencapai puncak karir tertingginya kalau kita tepat merawatnya. Nah, iya, jadi kurang lebih narasi-narasinya seperti itu. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini nomor 2 yang luar biasa nih. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita lihat perilaku yang akhir-akhir ini luar biasa. Bu Lela. Wah, Bu Lela super sibuk dan super aktif. Nah, saya bicara sama King dan bicara sama Rapasya itu pakai bahasa isyarat aja. Saya rasa itu merupakan bahasa yang paling tepat menurut mereka. Saya bilang begini-begini, aku nggak tahu berdua Bu Lela. Dan ternyata saya gitu aja malah lebih tahu. Terakhir ya saya ngikuti gaya belajarnya mereka gitu. Nah, sebelum dari itu kan kita sudah banyak berbincang tentang pertemuan kita di Sabtu yang lalu. Dari moderatornya ataupun pengisi materinya dari SLB, di situ kita banyak belajar sebenarnya. Dan ini sebenarnya kurikulum Merdeka ini itu bertentangan dengan program pembelajaran yang ada di SLB. Betul ya? Ada kutipan narasi yang saya ingat dari Bapak yang pertama, narsum pertama, yakni berikan dia suatu hadiah ketika dia sudah mencapai apa yang kita suruh. Misal, ini di dalam plastik ada di dalamnya itu permen atau jajan-jajan. Oke, suruh dia menulis atau suruh dia membaca ini atau suruh dia duduk dalam keadaan diam, rapi, tertib. Setelah itu berikan. Nah, itu bertentangan dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi sempat saya sampaikan juga kepada waktu Lokakarya 2 kemarin kepada PP saya bahwasanya ini kayak mana nih kalau seandainya penerapan SLB ini yang sudah yang sudah dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang dan itu hasilnya memang luar biasa. Nah, ternyata jawabannya juga nggak saya dapat yang secara pasti. Kemudian kemarin di koneksi antar materi di elaborasi pemahaman juga saya sampaikan mengenai itu. Tidak ada jawaban yang pasti yang saya dapat yang memuaskan gitu, karena memang bertolak belakang. Nah, kemudian kenapa yang lebih perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap perilaku buruk siswa kita itu jangan pandang itu sebagai kesalahan pribadi dia, ya kan? Karena semua perilaku itu memiliki dasar dan tujuan yang berbeda-beda. Contoh, sebelum mengajar di sini, saya diletakkan di SMP Budi Utomo selama 9 tahun mengajar. Mayoritas siswa di sana itu anak-anak broken home yang tidak mendapat kebahagiaan di rumah, sehingga dia mencari kebahagiaannya di luar. Jadi setiap anak itu memiliki dasar dan tujuan atas perilakunya. Anak itu bandel, anak itu liar, pasti ada dasarnya. Kalau dia dididik dengan baik, dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya, full,
maka dia mungkin tidak ada yang belok-belok jalannya. Nah, saya kasih contoh konkret. Kita sama-sama ngajar anaknya Bu Yeni, Karen dan Beko. Orang tuanya full memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ya memang ini anak yang baik begini. Tetap diperhatikan dan dikontrol, sehingga hasil dari output yang kita berikan di rumah itu memberikan dampak yang luar biasa ketika anak berada di sekolah. Tapi gimana anak-anak yang tidak mendapat kebahagiaannya di rumah? Nah, itulah dia mencari perhatian dan kasih sayangnya di sini. Cuman kita meresponnya lain dan berbeda. Itulah yang berusaha kita cermati dari masing-masing siswa kita, murid kita. Karena memang selama ini, apalagi dalam posisi keadaan kita itu lagi ada masalah, anak-anak berbuat begini, ya otomatis kita nggak siap untuk menerima respon dari dia. Sebenarnya dia, aku perlu kasih sayang loh Pak, aku perlu kasih sayang loh Bu. Sebenarnya dia hanya meminta itu, perhatian. Nah, nanti kita berbicara itu di kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi yang untuk ke bawah-bawahnya kita lewatkan aja lah ya. Model berpikir menang kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi menang-menang itu merupakan win-win solution ya. Jadi di kanan benar, di kiri, di kanan menguntungkan, di kiri menguntungkan. Nah, jadi apa makna disiplin? Bapak Ibu guru sekalian, berdasarkan dari bahasa Latin yang kita lihat dari slide, disiplin ini merupakan artinya belajar. Jadi disiplin yang selama ini kita pahami yakni belajar secara berkesinambungan atau belajar secara kontinu, secara terus-menerus. Itulah disiplin. Untuk meningkatkan disiplin diri saja, terutama saya, sangat luar biasa sulit. Karena biasanya untuk mencapai suatu pribadi yang baik itu perlu disiplin yang luar biasa. Kalau bahasa Islamnya istiqomah ya Bu Lena, izin ya Bu Lena kalau salah dikatakan. Nah, jadi makna asal dari kata ini berkolaborasi dengan disiplin dari murid. Disiplin diri membuat orang memanggil potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian di sini ada yang kata nampak merahnya ya. Nah, ini saya buat merah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang sering kita terapkan kepada murid. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini merupakan peraturan aku. Jangan lagi datang terlambat, jangan lagi bajunya nggak dimasukkan, jangan lagi upacara itu nggak pakai topi. Selama ini bukan kita aja yang kita nengok, tapi guru-guru lain pun gitu kok. Nah, inilah yang perlu kita rubah. Kemudian kecenderungan adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi nanti kita banyak bicara tentang disiplin ini, kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bisa sama-sama kita lihat. Artinya nilai-nilai kebajikan universal ini yang bersifat menyeluruh ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, di sini udah tertulis dan tertera juga nilai-nilai kebajikan mencakup ini. Khusus 5 yang di bawah itu merupakan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Esa, yang sering dinyanyikan Bu Lela. Saya pokoknya kalau dengar lagu ini Bu Lela aja pikiran saya. Oke ya.
Kemudian ini dia teori motivasi, hukuman, dan penghargaan beserta restitusinya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukan? Ini teorinya motivasi eksternal dan internal, ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini yang kalimat-kalimat ini sebenarnya yang menggaung di kepala siswa kita ketika kita memberikan ataupun membuat motivasi-motivasi yang bersifat penghargaan. Jadi kalau juara 1 aku mama belikan tas merek Kuromi. Wah, itu kalau anakku masih kecil. Kalau yang udah agak gede kayak Bu Lela, kalau juara 1 belikan handphone. Mereknya iPhone kayak punya Bu Betty. Ya, itu suatu motivasi yang menurut kita ya sebenarnya sah-sah saja sih. Kalau motivasi tersebut dengan kalimat-kalimat itu membuat anak itu termotivasi dan terarah, sebenarnya kenapa enggak? Jadi ini sama-sama kita diskusi ibu-ibu sekalian. Karena saya pun juga belum terlalu memahami keseluruhan tentang disiplin positif ini. Nah, kemudian kita lanjut slide-nya, apa itu restitusi? Nah, jadi restitusi adalah sama-sama kita lihat di slide, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi inilah pengertian restitusi. Jadi restitusi itu pembagiannya ada di sini. Nah, ini langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, inilah yang selama 1 minggu belakangan yang selalu saya kerjakan bersama laptop saya, bersama anak murid. Saya buat video yang sejatinya memang saya kurang hobi dengan pembuatan video. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ini merupakan hasil dari contoh kasus yang sudah saya buat. Nah, Naura adalah seorang siswi kelas 4 sekolah dasar. Pada saat pembelajaran PCOK, Naura sering tidak membawa pakaian olahraga seperti keyakinan kelas yang sudah dibuat. Naura pun menjelaskan bahwa dia selalu tanpa disengaja untuk membawanya. Atas kejadian ini, Naura sering mendapatkan ejekan dari temannya yang bernama Jessica dengan kalimat-kalimat yang menakut-nakuti sehingga membuat Naura menangis. Nah, jadi kurang lebih videonya seperti ini. Saya belum sambungkan pula ke Bluetooth, mungkin suaranya nggak dengar. Nah, itu dia, itu abaikan ya. Akhirnya suaranya kan bisa. Harusnya bisa, Bu, cuman lagi nggak nyambung pula, nggak connect. Oh. Karena yang penting percakapannya. Iya, yang penting percakapannya. Cuma cara nyambungkan ya, biar connect. Oh gitu ya. Cek.
nggak kuat soalnya speakernya, agak-agak gimana gitu, karena kan oke, Ibu. Jadi saya jelaskan aja ya bagaimana kronologi kisah pembuatan video ini. Sebenarnya percakapannya isinya apa sih? Gitu ya kan. Nah, jadi pada percakapan tersebut saya itu sesuai apa yang diperintahkan ataupun langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya kan? Jadi kita menanyakan dulu, kita stabilkan suasananya dengan kalimat-kalimat kita yang membangun dia, buat dia itu merasa nyaman dengan keadaan kita pada saat itu. Nah, yang kedua, kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Nah, seperti saya tanyakan kepada Naura, kenapa Naura tidak membawa pakaian olahraga pada di jam olahraga? Iya Pak, karena saya menyusun roster itu pagi hari Pak, sehingga saya sering kelupaan untuk memasukkan baju olahraga ke dalam tas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, karena kan biasanya di awal pembelajaran saya yakin dan percaya seluruh kita sudah membuat keyakinan kelas, ya kan? Nah, kalau kayak saya kan wajib membawa pakaian olahraga di jam olahraga. Nah, kalau Bapak Ibu guru yang lain apa keyakinan kelasnya, itu Bapak Ibu guru sendiri. Nah, jadi kalau saya tanyakan kepada Naura bahwasanya Naura, keyakinan kelas apa yang sudah Naura langgar? Keyakinan ini Pak, keyakinan ini Pak. Nah, dia bisa menjelaskan tentang keyakinan kelas dan diakhiri dengan setiap manusia itu wajar melakukan kesalahan. Ya kita ceritakan bahwasannya permasalahan itu jangan terulang lagi. Bagaimana tindakan-tindakannya untuk mencapai perbaikan dari permasalahan kita, solusi lah. Nah, kita terangkan kepada dia. Nah, karena kan selama ini yang buat kita susah untuk mencapai solusi yang baik, anak-anaknya kan kita nggak bisa ajak diskusi, apalagi untuk anak SD. Nah, dia nggak bisa cerita apa masalahnya. Nah, jadi kita lah yang lebih ekstra untuk mencari solusi untuk dia. Nah, jadi kita tawarkan solusi sama dia, kita tawarkan dulu. Nah, kemudian kalau dia sudah bisa menjelaskan atas solusi yang kita tawarkan, pasti dia berpikir dengan secara nggak langsung, dia pasti berpikir, oh ini bagus ini yang dibilang Pak Edi. Ini kalau aku jalankan pasti begini, pasti begini. Nah, jadi stimulus-stimulus itulah yang mau kita sampaikan kepada siswa. Nah, melalui disiplin positif ini ataupun segitiga restitusi. Nah, jadi kita lanjut ke slide saya ya. Sampai di ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, seperti kalimat yang saya sampaikan tadi, bahwasannya setiap manusia wajar memiliki kesalahan. Nah, untuk itu jangan dibuat lagi ya nak. Nah, itu dia. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, tadi di percakapan saya dengan kedua siswa saya, Naura dan Jessica, Naura ini Naura ini menangis atas ejekan dari Jessica. Ih, kau nggak bawa baju olahraga seperti kami. Nah, sehingga membuat Naura menangis. Dah, mulai kita perbaikilah hubungan dia. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Seperti kalimat saya tadi, kita memberikan tawaran yang bersifat menawarkan saja, bukan memaksa. Kita tawarkan dulu. Kalau seandainya Naura tidak membawa pakaian olahraga, nanti kalau olahraga
lagi kita praktek duduk di bawah kan kasihan, bajunya kotor, celananya kotor, apalagi kita guling depan, guling belakang. Nah, gambaran-gambaran itu yang kita sampaikan kepada siswa tersebut. Oh iya ya Pak, nanti kalau ngangkang-ngangkang cemana kalau pakai rok. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu buat anak itu berpikir atas solusi kita yang kita tawarkan kepada anak tersebut. Nah, kita jelaskanlah sama seperti kalau naik kereta itu, kenapa kita harus pakai helm? Itu kan sebenarnya tawaran ya kan, pakailah. Ya kalau nggak pakai ketika kecelakaan, ya kita sendiri yang tanggung resikonya. Nah, jadi anak kita seperti itu. Nah, kalau kau nggak ngaji, kau nanti gini. Jangan dipaksa dia untuk ngaji. Dia sekolah nangis kayak anak saya pribadi. 1 tahun mama sama neneknya itu nunggui setiap hari waktu PAUD. Saya bilang udah nggak usah sekolah lagi, kata istri. Udah mau sekolah lagi lah, belum bisa dia tuh. Sekolahkan aja, kau tungguin lah kamu mamanya. Kalau kau nggak mau nungguin, aku yang nungguin anak, kau kerja gitu. Jadi tawaran-tawaran seperti itulah yang kira-kira jangan dipaksakan. Kalau nangis dia tunggu. Nah, sampailah 1 tahun belakangan ini, 2 minggu belakangan ini anak bisa ditindak. Alhamdulillah. Artinya apa? Enggak bosan-bosan saya berikan dia itu pemahaman tentang ini kau contohnya. Kalau kau sering nengok HP, nah ini kita tunjukkan ya kira-kira yang matanya keluar kan gitu kan. Sampai dia bosan sendiri atas kegiatan dia, tingkah laku dia. Mbak main HP? Enggak Mbak, nanti matanya keluar. Gitu bahasanya. Main HP bentar nggak apa-apa, lama nggak boleh. Oh iya bentar nggak apa-apa Pak, iya. Lama? Oh nggak boleh. Bangun pagi untuk anak-anak luar biasa. Apalagi anak-anak usia 5 tahun. Wah luar biasa. Bu Lela udah Bu Lela, Bu Marliana udah duluan, Bu Yeni. Capek ngurus anak kelas 4 umuran 4 tahun, 5 tahun itu capek untuk membangun sebuah keinginan dia untuk bersekolah itu sulit. Awal-awal aja masih umur 3 tahun, bang mau sekolah kok belum laku mau sekolah. Tibanya sekolah nangis. Nah jadi hal-hal yang seperti itu kita sendiri yang carikan solusinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat keadaan ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kemudian di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah ini tadi yang saya bahas mengenai mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Saya juga nggak tahu nih. Kira-kira menurut ibu-ibu semua, di mana perbedaan peraturan dan keyakinan? Juga ini biasanya di swasta dipaksa untuk membuat peraturan kelas. Ini sama nggak keyakinan kelas? Nah, kesepakatan kelas. Ya sama ya. Ya, ini saya nanya malahan. Menurut Bu Yeni lah yang dari swasta dan ibu-ibu sekalian kalau punya pendapatnya. Di mana sih letak perbedaan keyakinan kelas dan apa tadi Bu Yeni? Kesepakatan kelas. Biasanya kalau di swasta untuk dipaksa untuk buat itu wali kelasnya. Buatlah kesepakatan kelasnya. Sekarang udah bukan kesepakatan kelas lagi Bu Yeni, keyakinan. Nah, jadi perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kira-kira menurut ibu-ibu semua di mana letaknya? Iya sama-sama harus dilakukan. Atau gini, kesepakatan dulu atau keyakinan? Atau keyakinan dulu baru disepakati? Oh gitu ya. Nah jadi itu merupakan pemikiran-pemikiran yang luar biasa menurut saya, karena sesuatu yang disepakati kalau sudah disepakati baru kita yakini ya. Nah jadi itulah tadi mengapa ada peraturan kelas harus menggunakan helm, bisa mengendari, ini yang saya sampaikan tadi contoh-contohnya.
Kemudian kita masuk ke jadi kalau di peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas Bu Yeni, kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi peraturan itu berubah menjadi keyakinan kelas yang tanggung jawab. Karena di dalam peraturan tersebut ada nilai tanggung jawab di dalamnya. Contoh saya buat begini. Setiap pembelajaran olahraga, setiap siswa harus melakukan ataupun membawa pakaian olahraga. Nah, itu nilai apa yang terkandung di dalam itu kalimatnya? Nilai disiplin kah? Nilai tanggung jawab kah? Nilai menghargai orang lain kah? Iya, membawa baju olahraga. Iya, peraturannya itu tadi sudah saya sampaikan. Wajib membawa pakaian olahraga di jam PJOK. Apa nilai yang ada di dalam kalimat tersebut atau peraturan tersebut? Ya, ada nilai disiplinnya, ada nilai tanggung jawabnya, dan ada nilai menghargai orang lainnya. Karena dia membawa pakaian olahraga menghargai saya, artinya sebagai guru PJOK. Nah, jadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, jadi menghormati orang lain, berkomitmen akan tentang peraturan yang sudah dibuat. Nah, jadi kayaknya udah mulai ngerti-ngerti ya, walaupun sedikit. Karena saya sejatinya juga bukan pembicara, dipaksa untuk jadi pembicara. Nah, ini kita yang bisa kita lihat di sini kalimat yang membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Ya kan? Itu hukuman. Ya kan? Karena nggak ada esensi di dalam kalimat ini. Ya kan? Tapi kalau ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi, bukan hukuman. Karena ada nilai yang harus digantikan di situ. Nah, Ibu bisa baca, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kayaknya di sini yang agak ambigu ya. Kenapa kok konsekuensi, bukan hukuman? Iya, ada manfaatnya untuk dirinya gitu. Dari dia tersebut, karena kan sebelum pembelajaran olahraga dimulai biasanya kan kami melakukan pemanasan yang bersifat untuk membangun semangat tubuhnya gitu, stretching, habis itu diakhiri dengan lari. Nah, jadi ada esensi atau nilai yang terkandung di dalam. Selanjutnya, nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini dia boleh kita sama-sama pahami dan baca. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ada sesuatu yang menyakitkan dalam diri ketika kita menjalankan suatu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi, itu konsekuensi. Nah, ini boleh dibaca-baca sedikit-sedikit. Kita lanjut ya, sedikit aja tahunya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang paling penting untuk sekalian. Kebutuhan dasar manusia berarti kalau masih kita anggap kita ini manusia, ini kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu lebih dominan ke bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar yang paling dasar. Kemudian dikelilingi dengan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Inilah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Apabila kebutuhan dasar ini tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, maka terjadinya sifat iri, sifat dengki. Tapi kalau kita sudah dapat kebutuhan kita, mudah-mudahan sifat iri, dengki dan lain sebagainya itu hilang, mudah-mudahan gitu. Karena kan biasanya gini, orang yang iri, orang yang dengki itu biasanya kurang. Itu Bung Nur, pas.
kurang kasih sayang, terlalu tertekan. terlalu tertekan. Jadi output yang kita lihat orang pada, oh ini kayaknya nggak normal ini, kayaknya dia tertekan lagi di rumah. Nah, ini kita nggak menyinggung pribadi siapapun ya. Nah, jadi kita kan bisa lihat manusia ini bersifat, oh ini orangnya asik-asik aja, berarti di rumah nggak ada masalahnya nih. Atau dia tertekan di rumah tapi bisa mengontrol atas dirinya sendiri. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan paling dasar dari manusia. Kalau 5 kebutuhan ini udah tercukupi, ya udah jadi manusia yang sempurna. Tapi manusia udah dibilang sama seperti kita ketahui, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti dari 5 kebutuhan ini ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Contoh seperti anak-anak orang kaya dulu. Kalau kawan saya orang kaya itu, dia punya banyak uang, tapi dia nggak punya kebebasan untuk menghabiskan uang tersebut. Ini mau dibuat kemana nih uangnya? Mau ke sini dimarahi, mau ke sini nggak boleh, mau ke situ nggak boleh. Biasa anak ketua yang kayak gini. Yuk kita main di sini yuk. Oh nggak bisa. Nanti aku di sana dibunuh orang. Itu di sana banyak musuh bapak gua. Anak ketua gitu biasanya. Ya kan Bunur. Jadi Bunur kan tinggal di daerah yang banyak ketuanya sana. Pasti Bunur tahu tentang hal itu gitu. Yuk ke sana yuk. Nggak bisa. Di sana banyak musuh bapak. Nah gitu biasanya. Oke. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Nah, jadi kalau kita biasanya kurang kasih sayang, kita mencari kesenangan. Kalau kita terkekang, biasanya kita cari kebebasan. Ih, macam ngajar murid ya. Oke. Jadi, nah penguasaan ini merupakan suatu sifat tamaknya manusia. Wajar. Haus akan kedudukan, wajar. Memang sifatnya manusia, tapi harus kita kontrol. Ada orang yang nggak suka, memang nggak suka duduk di yang orang yang hebat itu, memang nggak suka. Ada, nggak usah lah, aku gini aja lah. Yang penting masuk ngajar sebulan sekali, tambah 1 gajian, sertifikasi keluar gitu. Berarti kita sepemikiran Bapak Ibu guru ya. Jadi oke ya. Jadi kebutuhan dasar manusia kita udah bahas, kita udah paham tentang itu. Jadi kebutuhan dasar manusia kalau sudah terpenuhi, maka manusia tersebut menjadi manusia seutuhnya. Jadi selama ini kalau kebutuhan dasar ini belum terpenuhi gimana? Nah, itulah yang sama-sama kita lihat. Terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang. Seperti yang kita bahas tadi di awal, kita tidak membicarakan personal siapapun. Nah, kita bisa lihat dari karakter-karakter dari manusia tersebut. Nah, kita punya teman, punya kawan bermain, punya lingkungan, kita bisa lihat ini anak tertekan di rumah, makanya kayak orang pau. Nah, biasanya kan gitu. Nah, ada masalahnya di rumah, makanya dia seperti itu. Atau anak-anak yang kira-kira banyak kali gayanya di luar gitu, padahal di dalam dia diem aja, tertekan sama orang tuanya. Jadi kita harus bisa membaca itu sebagai guru. Jadi kesimpulan saya, jadi guru nih mesti jadi peramal, semi peramal nih kurang lebih. Kita harus bisa baca pikiran melalui tindakan yang dia buat. Nah, kita bukan disuruh jadi peramal, tidak, tapi kita bisa baca dia dari tindakan yang dia lakukan. Kita bukan meramal. Dari tindakan-tindakannya bisa kita tahu bahwasanya dia ini begini orang, dia ini begini orang. Nah, terkadang balik lagi kita yang nggak siap untuk menerima kekurangan dari dia. Stimulus yang disampaikan pribadi dia kepada kita kurang terima. Nah, itu yang mau disamakan persepsinya. Kalau kita sudah menyamakan persepsi kekurangan atas stimulus yang disampaikan ke kita pun menerima itu, bisa lah kita combine ataupun kolaborasi. Ketika kita nggak menerima, nah itu yang sulit. Nah, jadi sama-sama kita coba perbaiki diri pelan-pelan ke arah yang lebih baik. Nah, itu nggak berlaku, kalimat-kalimat itu berlaku untuk kita semua, bukan untuk ibu-ibu sekalian saja, tapi terhadap saya pribadi khususnya. Nah, lanjut. 6 posisi kontrol. Saya terangkan tadi pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan. Nah, ini tentang saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat orang merasa bersalah. Biasanya kalau pacaran gini nih,
kecewa kali aku nih mas tindakan yang kayak gitu. Nah ini pembuat terus kalau kita yang menyampaikan itu terus merasa bersalah, ya kan? Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum, ya kan? Kita semua pernah ngalami kata-kata seperti ini. Nah biasanya kalau teman yang baik itu, ayolah lakukan demi bapak mamamu. Kau jangan nabung aja, udahlah berhenti nabung, kasihan mama bapakmu. Nah itu biasanya teman yang baik seperti itu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini biasanya dari pemantau. Nah kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Wah ini seorang manajer, jiwa bos ya kan itu ya. Nah, jadi biasanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah biasanya bos-bos yang apa ya? Yang bagus ya kan? Yang di perusahaan-perusahaan yang bonafit, dia selalu berkata seperti ini ketika kita dirundung masalah sebagai bawahan. Nah, karena saya 2 tahun sebagai rekomban, biasanya kata-kata ini saya dengar. Nggak capai target, Rido mari. Gimana caranya kamu menyelesaikan masalah ini? Saya nggak mau tahu. 3 hari lagi harus jumpa solusi. Wah itu biasanya manajer kayak gitu, kita dipanggil gitu kan, tuan dewan gini kan satu-satu. Kenapa kamu nggak mencapai target? Pokoknya di akhir kalimatnya pasti seperti ini. Gimana cara kamu menyelesaikan masalah ini titik? Wah itu berpaten. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini penghukum. Jadi penghukum itu kita bisa bayangkan di kepala kita ya kan. Nah jadi seorang guru harus di mana nih posisinya? Sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, atau pembuat orang merasa bersalah? Menurut ibu sebagai? Ya, kita istri nggak bisa kita teman, agak sulit ya. Sebagai apa? Yang paling tepat? Manajer. Kalau berdasarkan dari apa yang saya dapatkan pembelajaran di modul ini, kita harus bisa meletakkan diri kita sebagai manajer. Kayak tadi percakapan saya, Naura dan Jessica. Jadi kira-kira apa yang mesti kalian buat ke depannya? Kan kita tawarkan itu. Dan dia bisa menjawab, Naura tidak akan lagi menyusun roster pada pagi hari Pak. Jadi malam hari saya susun sehingga baju olahraga ini terbawa di dalam tas. Jessica-nya juga gitu. Saya buat di skenario-nya. Ya Pak, saya akan tidak lagi mengejek Naura dan meminta maaf kepada Naura. Jadi kita meletakkan diri kita sebagai manajer. Next. Nah ini segitiga eksekusinya, menstabilkan identitas sudah saya jelaskan tadi di awal. Ini dia validasi tindakan, menanyakan keyakinan yang terakhir, menstabilkan identitas, kemudian hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, saya perlu satu aja ya. Terserah siapapun. Hal baru apa yang mengubah paradigma ibu-ibu sekalian yang ibu dapatkan hari ini? Satu aja. Tidak boleh menghukum. Terima kasih Bu Rena. Nur kira-kira apa yang Bunda dapatkan hari ini? Yang kebiasaan lama ternyata kebiasaan itu sama. Kira-kira paradigma baru apa gitu atau pembelajaran baru apa yang menurut iya nggak maju ya kan kadang-kadang gitu. Nah tapi itu bertentangan tadi. Sitting itu Pak. Iya. Kita bujuk, ulang lagi kita bujuk. Jadi buat apa ya? Apa yang harus kita lakukan supaya dia takut? Bukan dia merasa kita hukum dia gitu. Oh gini, bolehlah. Bisa fokus dulu kita terangkan nanti setelah ini ya. Oke. Nah jadi refleksi kita berakhir untuk sampai hari ini bersama pemaparan tentang disiplin positif saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Binjai. Semoga dengan dukungan dari ibu-ibu semua saya bisa
bertransformasi, berproses ke arah yang lebih baik, sehingga kita bisa sama-sama belajar di sini, sama-sama berpikir untuk kemajuan sekolah kita ini. Nah, karena amin dulu yang penting. Jadi terima kasih Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.